Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini dari kelas A3 PGSD 2019 akan menjelaskan mengenai konsep manajemen berbasis sekolah. Sebelum ke konsep manajemen berbasis sekolah, kita harus mengetahui apa itu konsep manajemen. Jadi, manajemen itu adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, kemudian pengawasan terhadap suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ada beberapa faktor untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Yang pertama, harus adanya sumber daya organisasi seperti sumber daya manusia. Yang kedua, harus adanya proses yang bertahap. Jadi dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, kemudian pengarahan, pengimplementasian, sampai ke pengawasan agar proses manajemen berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian yang ketiga, ada seni dalam menyelesaikan masalah. Manajemen harus berjalan secara efektif dan efisien. Maksud dari efektif adalah sejauh mana rencana dapat terlaksana. Kemudian maksud dari efisien adalah usaha yang dikeluarkan harus sebanding dengan hasil yang dicapai. Selanjutnya masuk ke manajemen berbasis sekolah. Jadi, manajemen berbasis sekolah ini adalah sebuah pengaturan yang berhubungan dengan sekolah. Manajemen berbasis sekolah ini muncul karena dilatar belakangi oleh adanya peningkatan mutu pendidikan yang tidak merata. Jadi, sekolah diberikan keluasan dan kewenangan agar mampu secara mandiri. Karakteristik keberhasilan MBS ini dilihat dari peningkatan kemandirian sekolah, seperti visi misinya, lalu peningkatan kesejahteraan material dan non-material, kualitas partisipasi dari orang tua dan masyarakat, dan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sekolah. Selanjutnya ada alasan mengapa sekolah itu harus melaksanakan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, karena sekolahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dari lembaganya. Yang kedua, keputusan dari sekolah itu adalah yang paling memenuhi kebutuhan, karena di sini sekolahlah yang lebih tahu apa keinginan dan kebutuhan dari sekolahnya. Yang ketiga, dalam penggunaan sumber daya pendidikan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Yang keempat, keterlibatan warga sekolah dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. Dan yang terakhir, sekolah mempertanggungjawabkan langsung kepada pemerintah. MBS juga harus mengacu pada 8 standar nasional pendidikan. Yang pertama ada standar kompetensi lulusan, yang kedua ada standar isi seperti kurikulum, kemudian silabus, dan lain-lain. Yang ketiga ada standar proses yang berhubungan dengan metode pengajaran, kemudian media pembelajaran, dan lain-lain. Yang keempat, ada standar pendidikan dan ada standar tenaga kependidikan. Dalam hal ini, yang berhubungan langsung dengan sumber daya manusianya. Yang kelima, ada standar sarana dan prasarana. Sarana ini merupakan hal utama atau fasilitas, kemudian prasarana ini merupakan faktor pendukungnya. Yang keenam, ada standar pengelolaan yang berhubungan dengan cara manage dalam berbagai hal. Yang ketujuh, ada standar pembiayaan pendidikan yang berhubungan dengan keuangan. Dan yang terakhir, ada standar penilaian pendidikan. Ini berhubungan langsung dengan evaluasi atau penilaian untuk guru dan juga siswa. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.